Pernahkah kalian melihat mesin mobil ataupun melihat mesin yang ada pada motor? Menurut kalian nih, bagaimana sih cara kerja mesin-mesin tersebut? Apakah fisika di SMA mempelajari tentang mesin-mesin ini? Jawabannya, ya, belajar, tapi tidak sampai sedalam itu. Karena prinsip sederhana dari mesin adalah mengubah energi kalor menjadi, ya salah satunya untuk mesin mobil dan mesin motor adalah menjadi energi gerak gitu ya. Energi kalor dari bensin gitu ya diubah menjadi panas lalu disalurkan ke piston dan diubah menjadi energi gerak gitu ya, menggerakkan roda-roda. Nah, proses sebuah mesin untuk mengubah energi kalor menjadi energi gerak ini dapat dijelaskan melalui cabang ilmu yang disebut dengan termodinamika. Nah, apa itu termodinamika? Hai teman-teman, kali ini kita akan mempelajari termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Jadi, termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Dalam termodinamika terdapat dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang akan diamati dan menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah bagian luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Nah, ini merupakan contoh dari sistem dan lingkungan. Perhatikan ya. Sistem terbuka. Pada sistem ini terjadi pertukaran energi, panas dan kerja yang mengakibatkan pertukaran energi benda dengan lingkungannya. Sistem tertutup. Pada sistem ini terjadi pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungannya. Sistem terisolasi. Pada sistem ini tidak mengakibatkan pertukaran panas, zat, atau kerja dengan lingkungannya. Hukum termodinamika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum termodinamika 0, 1, dan 2. Hukum termodinamika 0. Jika terdapat 3 buah benda 1 dan benda 2 dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lainnya. Apa sih contoh dari aplikasi hukum termodinamika 0? Nah, teman-teman, pasti kita pernah kan memasak air. Nah, pada saat kita memasak air menggunakan panci, pada saat panci dibakar dengan api, temperaturnya berubah, teman-teman. Akibatnya, air yang bersentuhan dengan panci, temperaturnya ikut naik sehingga air mendidih. Pada saat inilah temperatur panci dengan temperatur air sama, maka inilah yang disebut dengan kondisi setimbang termal, yang artinya tidak ada lagi kalor yang berpindah dari panci ke air, ataupun sebaliknya. Hukum termodinamika 1. Pada hukum ini juga disebut dengan hukum kekekalan energi, di mana
Apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam pada setiap proses. Dalam hukum termodinamika 1 berlaku persamaan Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q merupakan kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Suatu gas dalam ruangan yang tertutup memiliki kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha sebesar 2000 joule. Berapa perubahan energi dalam gas? Yuk kita tanya sahabat sains. Hai sahabat sains, mari kita selesaikan. Kalor atau Q sebesar minus 1000 kalori atau 4200 joule dengan usaha sebesar 2000 joule. Maka berapa besar energi dalam atau delta U? Delta U sama dengan Q dikurang P. Maka besar energi dalam atau delta U adalah minus 6200 joule. Bagaimana sahabat sains? Apakah sudah mengerti? Proses termodinamika dan hubungannya dengan energi dalam. Proses isotermal atau isotermik. Pada proses ini, keadaan sistem selalu pada suhu tetap. Nah, karena suhunya tetap, maka pada proses ini tidak terjadi perubahan energi dalam. Proses isobarik. Pada proses ini tekanan selalu konstan. Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah. Nah, berdasarkan ini berarti sistem melakukan usaha. Proses isohorik. Pada proses ini sistem tidak mengalami perubahan volume walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Maka pada sistem ini tidak melakukan atau tidak menerima usaha. Proses adiabatik. Pada proses ini perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Yuk kita lihat penerapan proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Isotermal. Penggunaan AC salah satu penerapan proses isotermal. Mengapa? Karena ketika sebuah ruangan yang tertutup dipasang AC, maka suhu di dalam ruangan tersebut akan sama. 2. Isobarik. Proses pada mesin uap adalah salah satu contoh dari proses isobarik. Karena ketika air dipanaskan dalam waktu yang cukup lama sampai ke titik didihnya dan diuapkan sampai air menjadi uap, dilakukan dengan semua proses yang berlangsung pada suhu dan tekanan yang konstan. 3. Isohorik. Penggunaan kipas angin menggunakan baterai dalam mode yang tertutup salah satu proses isohorik. Untuk kasus ini, kipas, baterai, dan udara yang berada di dalam wadah dianggap sebagai sistem. Ketika kipas berputar yang menggunakan energi yang disumbangkan oleh baterai, kipas melakukan kerja terhadap udara yang ada dalam wadah. Pada saat yang sama,
energi kinetik kipas berubah menjadi energi dalam. Energi listrik pada baterai tentu saja berkurang karena sudah berubah menjadi energi dalam udara. Hal ini membuktikan bahwa kerja masih dapat dilakukan di dalam sistem. 4. Adiabatik. Termos salah satu contoh dari proses adiabatik. Mengapa? Karena termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat interaksi antara sistem dengan lingkungan. Jika tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya, tidak terjadi pertukaran temperatur di dalam termos. Hukum termodinamika 2. Bunyi hukum termodinamika 2. Kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Pernyataan mengenai hukum termodinamika 2. Kalor tidak mengalir spontan dari dingin ke panas kecuali ada usaha dari luar yang mempengaruhinya. Pada pernyataan hukum termodinamika 2 ini juga dikatakan bahwasannya tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh dan reversibel. Dan yang terakhir, pada hukum termodinamika 2 ini juga dinyatakan bahwasannya tidak ada mesin yang bekerja hanya dengan mengambil energi dari reservoir panas, kemudian membuangnya kembali untuk menghasilkan mesin abadi. Nah, perhatikan soal di atas. Yang ditanya adalah usaha yang dilakukan gas pada proses isotermal atau W. Persamaan dari usaha pada proses isotermal adalah W sama dengan nRT dikali ln V2 per V1. T di sini adalah 47 derajat Celcius yang kita konversikan ke satuan Kelvin menjadi 320 Kelvin. Nah, dan V di sini dikatakan volumenya menjadi 2 kali volume mula-mula, maka V2 sama dengan 2 kali V1. Kemudian, masukkan nilai yang sudah diketahui dari soal di atas ke persamaan yang sudah kita paparkan. Maka hasilnya adalah 18,437 Joule. Hai, pada hukum termodinamika 2 ini kita akan membahas tentang mesin kalor, mesin pendingin, dan siklus Carnot. Mesin kalor ini merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik menggunakan prinsip kalor, di mana mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa perlu melakukan usaha. Salah satu aplikasi dari mesin kalor adalah piston pada kendaraan. Mesin ini merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Dua, tekanan atau kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA di mana posisi katup masuk dan keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Di akhir kompresi dilakukan penyalaan oleh busi.
agar gas terbakar, disinilah dimulai proses pembakaran. 3. Ekspansi. Gas yang terbakar dalam ruang bakar akan mengakibatkan tekanan dalam ruang bakar yang mengakibatkan piston terdorong dari TMA ke TMB. Pada proses ini, energi kimia pada bahan bakar berubah menjadi gerakan. 4. Pembuangan. Pada proses ini, posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka, serta piston bergerak dari TMB ke TMA sehingga mendorong sisa gas pembakaran menuju katup keluar. Siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Nah, jika siklus tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka kalor yang diberikan bisa berubah menjadi sebuah usaha mekanik. Nah, teman-teman, ini merupakan bentuk dari siklus Carnot, di mana efisiensi dari mesin kalornya dapat kita hitung dan usahanya dapat dicari melalui hukum termodinamika 1. Mesin pendingin. Mesin ini menggunakan prinsip membuang kalor dari tempat dingin ke tempat panas dan membutuhkan usaha supaya proses tersebut dapat berjalan. Kenapa usaha diperlukan? Karena proses pada mesin pendingin tidak terjadi secara spontan. Yuk kita bahas contoh soal siklus Carnot. Berapa efisiensi mesin Carnot jika setiap siklusnya menyerap kalor pada suhu 960 Kelvin dan membuang kalor pada suhu 576 Kelvin? Yuk kita tanya sahabat sains. Hai sahabat sains, yuk kita selesaikan. Suhu tinggi pada siklus Carnot dilambangkan dengan pH sebesar 963 Kelvin dan suhu rendah pada siklus Carnot dilambangkan dengan TL sebesar 576 Kelvin. Maka berapa efisiensi mesin Carnot yang dilambangkan dengan E? Maka efisiensi mesin Carnot adalah suhu tinggi atau TH dibagi dengan suhu rendah atau TL dikali 100%. Maka 960 Kelvin dibagi 576 Kelvin dikali 100%. Maka efisiensi mesin Carnot adalah 40%. Bagaimana sahabat sains? Dalam termodinamika, apa sih yang disebut dengan entropi? Entropi adalah suatu ukuran banyaknya kalor yang tidak dapat dirubah menjadi usaha dan disimbolkan dengan delta S. Persamaannya, delta S sama dengan Q per T. Nah teman-teman, bagaimana? Asik bukan mempelajari termodinamika bersama kami?